Halo guys, good afternoon. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sebenarnya ini sudah kalian pernah bahas ya di kelas 10, yaitu tentang virus. Nah, pembelajaran untuk hari ini tujuannya adalah untuk kalian memflashback kembali atau mengingat kembali materi tentang virus, baik dari karakteristik, baik dari bagaimana cara dia memperbanyak diri, dan jenis-jenis apa sajakah, penyakit apa sajakah yang disebabkan oleh virus. Ya, oke. Pertanyaan dasar yang ingin saya ajukan kepada kalian, yang ini bisa menjadi diskusi bareng-bareng ya kepada kita semua. Yang pertama, menurut kalian apa itu virus? Apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup? Mengapa dalam proses pembuatan vaksin itu memasukkan virus? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian, maka terlebih dahulu kita berkenalan dulu nih sama virus. Sama halnya kita ingin mengetahui sifat orang yang ingin kita kenalan atau ingin kita berteman, maka kan kita perlu berkenalan terlebih dahulu kan kepada orang tersebut untuk mengetahui bagaimana sifat dia. Nah, demikian juga dengan virus. Untuk kita mengetahui bagaimana sih sifat-sifat virus, maka kita harus berkenalan terlebih dahulu. Let's check it out. Nah, sekarang kita berkenalan dulu ya dengan virus ya. Sesuai dengan yang ada di template ya. Hai guys, aku virus ya. Oke. Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin ya. Jadi kata virus yang sekarang kita kenal sekarang ini itu berasal dari kata Latin yang artinya adalah virion ya, yang berarti racun. Racun dalam bahasa Inggrisnya adalah toxic ya. Nah, penemuan virus sendiri itu tidak asal jadi ya, tapi penemuan virus itu mengalami proses yang cukup panjang ya, berkembang dari tahun 1883 hingga 1935. Wah, cukup lumayan panjang ya proses terjadi di dalam sana ya. Kira-kira proses apa sih yang terjadi sehingga muncul atau timbul suatu organisme yang bernama virus? Nah, itu bagaimana sih prosesnya? Kita belajar dulu dari sejarah ya teman-teman ya. Nah, sejarahnya dulu nih kita harus ingin tahu nih sejarah atau silsilahnya ya, silsilah dari si virus ini gitu ya. Nah, jadi silsilah dari penemuan virus itu ada 4 tokoh yang berperan besar ya. Ada 4 tokoh yang berperan besar dalam menemukan virus yang kita kenal saat ini. Yang pertama ada Meyer, yang kedua Dimitri, yang ketiga Martinus, dan yang keempat adalah Wendell. Nah, dari 4 tokoh ini mereka sama-sama meneliti satu objek. Ayo, ada yang tahu objek apa? Ya, betul ya, yaitu pada daun tembakau yang mengalami penyakit bercak kuning ya. Sebenarnya bukan cuma tembakau ya, tapi pada famili Solanaceae. Tapi kalau dalam famili Solanaceae ini itu diambil contoh spesiesnya adalah tumbuhan bakau atau daun tembakau gitu ya. Nah, kan kalau misalnya kemarin kita belajar tentang genetik ya, itu kan bapak genetik ada yang masih ingat siapa? Ya, betul ya, Mendel. Ya, Mendel kan mengamati yaitu dari kacang ercis atau kacang polong-polongan. Nah, sementara kalau virus, 4 tokoh ini sama-sama meneliti daun bercak kuning. Mereka ingin tahu sebenarnya penyebab terjadinya penyakit kuning yang ada di daun tembakau itu disebabkan oleh siapa sih? Nah, jadi yang pertama itu oleh Meyer ya. Jadi si Meyer dari si daun terkena penyakit kuning itu dia ekstrak, lalu hasil ekstraknya dia semprotkan kepada daun tembakau yang sehat. Hasilnya ternyata daun tembakau sehat itu mengalami bercak kuning juga atau sakit juga. Nah, dari situ dia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi si Meyer ini masih melakukan hipotesis bahwa ternyata disebabkan oleh bakteri nih. Bakteri yang sangat kecil sehingga bisa menyebabkan si bercak kuning, sehingga si bakteri ini nggak bisa terlihat di mikroskop. Kalau dulu tuh masih mikroskop yang sederhana ya, masih mikroskop cahaya ya, belum mikroskop elektron ya. Lalu di tahun 1892 dilanjutkan nih penelitian si Meyer dengan Dimitri. Sama,
kayak perlakuan diberikan oleh Meyer. Bedanya adalah kalau Dimitri, setelah dia mengekstraksi penyakit kuning di daun tembakau itu, dia saring lagi. Dia saring dengan saringan bakteri. Hasilnya atau filtratnya dia semprotkan kepada daun yang sehat. Hasilnya ternyata bagaimana teman-teman? Oh, ternyata sakit lagi. Ya, sakit lagi. Sakit siapa? Sakit lagi si yang sehat itu ternyata muncul lagi bercak kuningnya. Nah, dari situ Dimitri menyimpulkan ada dua hipotesis. Yang pertama, dia menyimpulkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh mikroba tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri, ya. Atau hipotesis kedua yang mengatakan bahwa mikroba tersebut mempunyai zat atau racun yang dapat menembus jaringan. Ya, jadi di hipotesis kedua Dimitri itu dia menyebutkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh bercak kuning pada daun tembakau itu disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri. Lalu di tahun 1898, Martinus melanjutkan kembali penelitian dengan Dimitri. Jadi sama ya, dia menggunakan hasil filtrat, yaitu hasil saringan dengan bakteri. Lalu dia semprotkan berulang kali, ya, dia semprotkan berulang kali ke daun-daun tembakau yang sehat. Hasilnya daun tembakau yang sehat itu kembali memiliki bercak kuning di daunnya. Nah, dari situ si Martinus itu menyimpulkan bahwa penyakit pada daun tembakau kuning itu dapat memperbanyak diri, ya, dapat memperbanyak diri dengan cara melakukan pembelahan diri itu bisa memperbanyak diri dengan itu dimunculkan dengan yang sehat itu mengalami penyakit berulang kali gitu ya. Nah, setelah dari situ Martinus juga menyimpulkan bahwa si organ penyakit ini nih tidak mati karena alkohol, ya, tidak mati karena alkohol, dan ketika dia mau menumbuhkan di media pertumbuhan dia itu tidak tumbuh, atau si organisme penyebab penyakit ini nih tidak dapat ditumbuhkan di media pertumbuhannya atau di media pertumbuhan buatan si Martinus kayak gitu. Nah, dari situ dia menyimpulkan bahwa dia menamai agen atau penyakit tersebut atau cairan hidup tersebut bersifat patogen atau namanya adalah Contagium vivum fluidum, ya. Nah, yang merampungkan atau yang menyimpulkan bahwa patogen tersebut adalah virus itu adalah bernama Wendell, ya, dari Amerika Serikat tahun 1935. Dia akhirnya mengisolasi dan mengkristalkan organisme tersebut, dan dia menyebutkan bahwa organisme atau patogen tersebut itu bernama virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus atau TMV. Itu ya, dia menyimpulkan bahwa virus atau patogen tersebut itu berbeda dengan bakteri karena ukurannya yang lebih kecil dari bakteri, dan juga dia dapat dikristalkan. Ya, dapat dikristalkan dan hanya berkembang di dalam sel hidup. Jadi itu ya adalah sejarah yang melatar belakangi penemuan dari virus, ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang di awal. Yang pertama yang tadi saya tanyakan. Dari penemuan virus tersebut, maka apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup? Jawabannya adalah bukan, ya. Virus bukan termasuk ke dalam makhluk hidup. Tapi virus juga tidak bisa disebut sebagai makhluk tak hidup. Yang tepat, virus merupakan adalah kelompok metaorganisme atau organisme peralihan. Peralihan dari apa? Dari tak hidup menjadi hidup. Dia dikatakan tidak hidup karena dia tidak memiliki organel, ya, tidak memiliki organel sehingga tidak dapat melakukan metabolisme nih teman-teman. Lalu yang kedua, dia dapat mengkristal kalau dia berada di luar sel inang, ya, atau bahasanya deaktif. Bukan mati, ya, deaktif. Dia akan kembali aktif kalau dia sudah berada di dalam sel inang, ya. Nah, kalau dia berada di dalam sel inang, maka dia dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia dapat bereplikasi, ya, dapat bereplikasi dalam sel inang dan memiliki materi genetik DNA atau RNA. Nah, karena kemampuan atau ciri khas virus ini cuma bisa hidup di dalam sel inang atau sebagai parasit, maka dia disebut sebagai
kelompok obligat intraseluler parasit atau parasit yang cuma bisa hidup di dalam sel inang saja. Sel inang itu macam-macam ya, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme yang lain seperti bakteri, seperti itu ya. Ya. Jadi virus itu adalah termasuk ke dalam kelompok metaorganisme. Terus bagaimana sih struktur dari virus? Ya. Struktur virus itu beraneka ragam ya, dari bentuknya yang seperti kalau bisa kalian lihat di slide yang sudah saya tanyakan ini, ada yang bentuknya seperti pipa, ada yang bentuknya seperti bulat, ada bentuknya yang kompleks seperti itu. Tapi dari beraneka ragam struktur virus ini ada satu persamaan nih ya, ada satu persamaan nih teman-teman. Apa itu? Ada yang tahu apa persamaannya? Dia memiliki apa? Ya, betul ya, dia memiliki selubung protein. Nah, selubung protein ini dinamakan adalah kapsid ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada struktur virus dari bakteriofag. Bakteriofag itu apa? Bakteriofag itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Seperti yang kita lihat bersama-sama ya, bahwa struktur dari bakteriofag ini yang pertama, dia memiliki DNA atau RNA ya, materi genetik yang dilindungi oleh selubung. Nah, selubungnya ini disebut adalah kapsid, selubung protein ya. Lalu di bawahnya ada leher, di bawahnya lagi ada selubung ekor ya, selubung ekor berarti yang menutupi ekor. Yang terakhir ada serabut ekor. Nah, bagian serabut ekor inilah yang berfungsi untuk menginfeksi atau menginjeksikan diri dia ke dalam sel inang gitu ya. Ibaratnya si serabut ekor ini sebagai kunci dari si virus untuk masuk ke rumah orang lain yang tidak ia kenal gitu ya. Nah, dari tadi kan kita menyimpulkan bilang bahwa virus itu kan bisa hidup di sel inang, terus di dalam sel inang dia bisa memperbanyak diri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara dia membelah diri atau memperbanyak diri? Nah, ini bisa kita jawab dengan cara replikasi ya, dengan cara replikasi ya. Virus bisa membelah diri atau memperbanyak diri dengan cara replikasi. Replikasi virus itu terdiri dari 2 daur. Ada yang tahu daur apa? Ya, betul. Daur litik dan daur lisogenik. Perhatikan ya, ini ada gambar ya, bisa kalian lihat. Saya mulai dari tahap adsorpsi. Adsorpsi itu analoginya seperti ini ya. Ada tamu tak diundang, orang asing lah gitu ya, masuk ke rumah kamu. Nah, orang asing itu kita ibaratkan sebagai virus ya. Orang di dalam rumah itu ibaratnya kamu gitu ya. Jadi adsorpsi itu adalah si virus masuk ke dalam sel inang ya. Nah, lalu lanjut tahap kedua itu adalah penetrasi. Penetrasi itu artinya adalah si virus habis udah masuk ke sel inang, dia memasukkan materi genetik si virus di dalam sel inang. Analoginya kayak gini. Jadi ketika si tamu ini sudah masuk ke rumah kamu tanpa seizin kamu, dia malah dengan seenaknya memasukkan barang-barang dia ke rumah kamu. Menganggap bahwa rumah kamu ini tuh rumah dia juga. Nah, itu ya, itu analogi dari si penetrasi gitu ya. Nah, setelah sudah masuk ini, maka masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu namanya adalah ekiplase. Ekiplase ini adalah ketika materi genetik si virus ini mengambil alih materi genetik si sel inang. Atau dengan kata lain, si virus ini mengambil alih wilayah si sel inang. Nah, analoginya yang tadi ya, misalnya si tamu itu sudah membawa barang milik dia ke rumah kamu, habis itu dia mengambil alih juga barang kamu nih di rumah kamu. Padahal itu punya kamu, tapi diambil alih sama dia. Nah, ini nih, yaitu yang namanya tahap eklifase. Nah, habis tahap eklifase masuk ke sintesis. Sintesis ini adalah ketika virus ini sudah mengambil alih milik si sel inang, maka si sintesis atau tahap sintesis itu adalah dia memperbanyak diri. Setelah mengambil alih, dia memperbanyak diri sampai akhirnya lisis, pecah, muncul virus baru, lalu menginjeksi atau mengabsorpsi kembali sel-sel inang yang sehat. Ya, jadi itu namanya daur litik. Kalau daur lisogenik,
Sama ya, dia mengalami proses yang sama kayak dauritik, yaitu ada absorpsi, penetrasi. Bedanya, habis penetrasi, dia mengalami penggabungan dulu kalau di lisogenik. Penggabungan apa? Penggabungan antara materi genetik virus dengan materi genetik si sel inang. Mereka bergabung, lalu mereka melakukan pembelahan diri. Jadi mereka bergabung, membentuk bernama patogen. Lalu ketika sel inang ini membelah, patogennya pun juga ikutan membelah terus gitu ya. Nah, ketika membelah terus, ada satu titik ketika sel inang itu mulai melemah. Nah, si DNA yang tadi bergabung tadi antara virus dengan sel inang, dia kembali berpisah. Lalu sel inang virus mengambil alih si sel inang yang lemah tadi. Maka langsung masuk ke tahap eklifase. Ketika mengambil alih, lalu memperbanyak dan lisis. Gitu ya, itu perbedaan dari dauritik dan daur lisogenik. Adapun rangkumannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini rangkuman perbedaan antara dauritik dengan daur lisogenik. Akan dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya atau konsep selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan. Nah, tadi kan seperti yang tadi di awal saya bilang, penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh virus. Jadi sebelum kita tahu penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus, ada pengelompokannya dulu ya. Ada pengelompokan virus berdasarkan dari materi genetiknya. Yang tadi ya, seperti ciri khas yang tadi bahwa virus itu memiliki ciri karakteristik, ada yang mempunyai DNA atau RNA. Nah, DNA atau RNA berarti ada pengelompokan di sana. Ada virus yang memiliki DNA, ada virus yang memiliki RNA. Yang bisa kalian lihat di tabel berikut. Ya. Nah, lalu apa sih itu retrovirus, teman-teman? Jadi kalau misalnya kita belajar di materi substansi genetika, seperti yang kita tahu bahwa DNA menghasilkan RNA. Jadi RNA itu adalah suatu produk dari DNA. Seperti itu kan. Tapi kalau di retrovirus itu kebalikannya teman-teman. Jadi bukan DNA menghasilkan RNA, tapi RNA menghasilkan DNA. Jadi kebalikan gitu ya. Nah, contoh dari retrovirus itu adalah virus pada HIV ya. HIV penyebab penyakit AIDS ya. Yang pada tahun 18-an itu sangat momok ya bagi dunia tentang penyakit ini, karena dulunya penyakit ini tidak ada obatnya ya. Seperti itu ya. Nah, kita ngomongin sekarang masalah mutasi ya. Kan tadi kan bilang virus itu bisa memperbanyak diri dengan cara, nah memperbanyak diri itu bagaimana sih cara dia? Tadi sudah kita bahas bagaimana cara dia dalam memperbanyak diri, atau yang biasa kita kenal itu disebut sebagai mutasi ya. Disebut sebagai mutasi. Kenapa virus itu mudah sekali bermutasi? Karena kenapa virus mudah sekali bermutasi dalam hal ini adalah yang biasa kita tahu sekarang yang sedang masih dalam situasi pandemi, yaitu coronavirus. Karena virus ketika melakukan replikasi atau menggandakan diri, dia itu menyesuaikan ya, dia menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi si sel inang yang dia tempati. Makanya kenapa kalau kita contohnya coronavirus ini, dia ini banyak sekali variannya karena dia menyesuaikan dengan sel inang yang dia tempati. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu ya sedikit banyak penjelasan mengenai apa itu karakteristik, apa itu mengapa virus dikatakan metaorganisme, terus bagaimana struktur virus. Sekarang kita membahas tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Tentunya peranan virus ini tuh tidak selalu merugikan ya, ada yang menguntungkan loh. Contohnya seperti pembuatan vaksin, melemahkan bakteri, dan terapi gen. Nah, seperti pertanyaan saya yang di awal nih ya teman-teman, kenapa pembuatan vaksin itu dari vaksin? Nah, padahal kan kenapa pembuatan vaksin itu dibuat dari virus ya? Padahal kan pembuatan vaksin itu kan untuk mematikan virus. Tapi kenapa malah memasukkan virus di dalam tubuh kita? Contohnya seperti vaksin Sinovac ya. Oleh kalian tahu vaksin Sinovac itu kan memasukkan virus yang dilemahkan. Kenapa seperti itu? Nah, jadi ini untuk menjawab ini itu ada keterkaitan dengan cara merespon pembentukan antibodi kita nih teman-teman ya. Mengapa virus
kenapa pembuatan vaksin itu harus dimasukkan virus yang diremahkan atau yang dimatikan supaya untuk merangsang ya atau memicu imun kita membentuk suatu antibodi untuk mengenali virus tersebut ya, sehingga ketika virus corona yang aslinya datang ke dalam tubuh kita, antibodi ini sudah sebagai tameng, sudah tahu gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kenapa sih pembuatan vaksin itu harus virus yang dilemahkan atau dimatikan? Karena itu untuk merangsang atau merespon antibodi dalam tubuh kita untuk membentuk antibodi sehingga ketika perang sesungguhnya terjadi gitu ya atau wars sesungguhnya terjadi itu dia sudah siap ya, udah di briefing lah gitu ya. Nah, dalam proses pembuatan vaksin sendiri nggak semuanya dimasukkan virus yang dilemahkan, nggak seperti itu ya. Dilihat lagi bagaimana kemampuan si imun kita. Kalau imun kita itu lemah, maka yang dimasukkan adalah virus yang sudah mati. Tapi kalau misalnya imun kita sudah kuat, maka dalam proses pembuatan vaksin itu yang dimasukkan adalah virus yang sudah lemah. Seperti itu ya konsep dari secara singkat proses pembuatan dari vaksin. Gitu ya. Nah, kalau yang merugikan pasti ya itu sudah jelas, virus pasti sangat merugikan ya, sangat merugikan banget. Dia makhluk yang sangat kecil banget ya. Bakteri kan kalau yang kita tahu kan dia kecil. Ini lebih kecil lagi loh virus loh. Tapi kecil ini bisa menyebabkan masalah. Bahkan di Indonesia sebelum kita mengenal istilah pandemi yaitu karena corona, pernah kita kenal juga dengan istilah epidemi ya dari virus flu burung H5N1. Kalian sudah mengalami atau belum saya kurang tahu ya. Tapi kalau waktu saya tuh pernah tuh lagi hot banget karena flu burung ini kan biasanya di burung. Tapi karena virus ini lagi-lagi dia bermutasi, jadi juga kena nih di manusia. Itu sempat happening seperti itu. Nah sekarang yang saat ini kita sedang berjuang bersama itu di coronavirus. Tapi selain dari manusia, virus juga tadi ya, dia merugikan juga bagi tumbuhan ya. Yang tadi contohnya yang di awal, TMV, tobacco mosaic virus. Terus juga ada yang virus-virus lain ya, yang seperti yang kalian bisa lihat ini. Terus selain dari tumbuhan juga bisa dia menyerang pada hewan seperti itu ya. Nah sekarang saya ingin menampilkan video dari satu akun link di YouTube tentang kok bisa terkait bagaimana sih, apa sih perbandingan antara bakteri dengan virus, ringkasan dari yang sudah kita pelajari seperti itu ya. Oke, silakan menyimak. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah... Oke, setelah kalian lihat atau kalian menyimak video tersebut, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Nah, sekarang untuk memflashback atau mengevaluasi materi yang sudah saya sampaikan dan juga teman-teman sudah diskusikan bareng-bareng ya di Zoom ini. Sekarang mari kita mengerjakan ya soal yang sudah kalian bisa lihat ini ya. Kalian kerjakan sebagai evaluasi atau flashback kembali materi yang sudah saya sampaikan dan teman-teman diskusikan, dan juga untuk persiapan ya menjelang UAS, karena 5 soal ini nih yang biasanya sering keluar nih teman-teman di soal ujian akhir sekolah atau bahkan bisa jadi di UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi di materi virus seperti itu. Oke, cukup seperti itu. Cukup demikian untuk materi tentang virus pada siang hari ini. Pesan yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua setelah mempelajari virus ini adalah tetap memperkuat diri, jangan takut, tetap memperkuat diri dengan cara makan makanan yang nutrisi yang sehat, menjaga pola hidup yang sehat, sehingga kita bisa menciptakan antibodi yang kuat, sehingga ketika perang itu terjadi, atau dengan kata lain ketika virus itu datang, antibodi kita sudah siap untuk berperang melawan virus tersebut. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, selamat siang.